Jakarta International Stadium dikritik oleh pemerintah pusat. Pemerintahan Anies Baswedan jelek semuanya, tidak berstandar FIFA. Sesudah Piala U17, hujan turun, terendam. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini pertanda memang semuanya menggoreng Mas Anies Baswedan untuk tempat kesalahan, atau memang DKI berbeda dengan yang lain sehingga yang mencari kesalahan sekarang disalahkan? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pecinta masa depan negeri. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kontroversi Jakarta International Stadium awal-awal menjadi kebanggaan ibu kota DKI, bahkan untuk sholat Idul Adha, Idul Fitri menjadi kebanggaan. Tapi sesudah Mas Anies Baswedan selesai, selanjutnya dikritik oleh pemerintah pusat yang parkirannya kurang luas, rumputnya kurang berstandar FIFA, dan lain-lainnya. Pokoknya semua salah. Sekarang ketika menjadi tuan rumah U17 salah satunya di DKI, hujan mulai turun dan terendam. Semua bertanya, bagaimana Mas Anies? Langsung dijawab, ya tanyakan pada FIFA. Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita kupas. Mencari kambing hitam itu paling mudah. Pertama kita melihat di Detik, nonton Piala Dunia U17 di Jakarta International Stadium, Anies Baswedan, saya senang sekali nontonnya bersama masyarakat pada umumnya. Kemudian kita juga baca di inlah.com, lapangan JIS tergenang, Anies tanya FIFA, jangan tanya saya, karena kemarin Mas Anies selalu disalahkan, pokoknya salah apapun kata Anies tentang stadion atau JIS Jakarta International Stadium. Kemudian di Kompas, Anies sindir rumput JIS yang diganti karena pernah disebut tak berstandar FIFA. Ini kan karena memang sekali lagi cara mencari kesalahan itu kan bukan untuk yang sebenarnya. Kemudian di FIFA, rumput JIS tergenang saat hujan, PSSI jadi sasaran kritik netizen, akhirnya menjadi PSSI-nya. Tapi kalau kita melihat pada bulan Juli yang lalu, itu kita lihat di Kompas, Jokowi instruksikan Pemprov DKI renovasi JIS 3 stadion lain oleh Kementerian PUPR, jadi langsung pemerintah pusat. Meskipun pada saat hujan tetap saja, tapi nanti pasti disalahkan Anies Baswedan lagi. Kemudian di TV One, stadion JIS akan direnovasi besar-besaran oleh Kementerian PUPR, mulai bangun jembatan penyeberangan hingga stasiun. Ini yang dijanjikan pada waktu bulan Juli dahulu. Kemudian ini di Detik, pembelaan Erick Thohir soal renovasi JIS yang dituding bermuatan politis terkait dengan 5 miliar atau 5 triliun. 5 triliun. Rumput JIS mulai diganti total standar FIFA. Bagaimana perawatannya? Tapi sekarang banjir. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang ada di mana? Kompas. Oke, kita pilih yang ada di inlah.com. Cara-cara kita membaca. Lapangan JIS tergenang, Anies tanya FIFA. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak mau mengomentari persoalan lapangan Jakarta International Stadium yang sempat tergenang air hujan jelang laga perempat final Piala Dunia U17 antara Brasil kontra Argentina. Calon presiden yang diusung Partai Nasdem ini menyarankan awak media untuk menanyakan persoalan itu kepada induk sepak bola dunia, FIFA. Tanya FIFA saja kalau lapangan, ujar Anies kepada wartawan di Tribun Timur Jumat.
Beliau pas waktu itu nonton tapi dia tidak mau menjawab. Saat disinggung terkait atap jis yang sejatinya bisa dibuka tutup guna menghindari genangan dan hujan, Anies juga tak mau berkomentar banyak. Lalu soal itu tanyakan pada penyelenggara, kan sebenarnya bisa dibuka tutup. Pertandingan antara Brasil versus Argentina yang semula dijadwalkan kick off pukul 19 waktu Indonesia Barat terpaksa ditunda 30 menit setelah lapangan jis ditemukan tergenang air, terutama di sisi barat dekat dengan bench kedua tim. Hujan yang mengguyur sekitar 1 jam sebelum pertandingan dimulai diduga kuat sebagai penyebab genangan tersebut. Sekitar 10 petugas lapangan sudah sibuk mengusahakan agar lapangan kembali layak pakai, yang membutuhkan waktu kira-kira 30 menit. Akhirnya lapangan dapat dipulihkan dan pertandingan dijadwalkan ulang untuk berlangsung pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ditunda dan akan dimulai 19.30, demikian pengumuman. Dari pantauan Detik.com, Anies tiba di tribun 10 menit jelang kick off yang ditunda hingga pukul 19.30. Dari kejauhan Anies tampak dikawal ketat oleh beberapa orang. Kedatangan capres yang diusung Partai Nasdem, PKS, PKB itu tampak langsung disambut para supporter yang telah memenuhi stadion JIS. Tak sendirian, Anies juga mengajak sang istri Ferry Farhati menyaksikan laga antara tim Samba versus La ABC Listi. Nah, ini kalau kita melihat di inilah.com, begitu juga yang ada di Kompas, hampir sama. Ini kalau di Kompas itu ada tambahan. Sindan diungkap oleh Anies dalam merembuk ide transisi energi berkeadilan yang diselenggarakan The Habibie Center. Kita tahu di situ konsep pembangunan adalah konsep green building level platinum, dan di situ juga menggunakan 1080 unit panel surya yang ada di atas JIS. Dia menyebutkan energi listrik yang digunakan JIS berasal dari panel surya. Wah, ini sebelumnya Ketua PSSI menyebut rumput JIS disebut standar FIFA. Oleh karena itu rumput lapangan JIS kemudian diganti agar sesuai standar FIFA dalam penyelenggaraan Piala Dunia U17. Ini menurut Claudio Echevarri, kondisi rumput JIS tak memuaskan. Ia menyebut rumput terasa buruk karena tak basah, dan banyak komentar-komentar lainnya. Pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran awal ketidakadilan. Kalau menurut saya ini ada sebuah ketidakadilan ketika sesuatu yang sebetulnya pembangunan untuk pabrik kemudian dikritik oleh mengarah kepada tema politik. Bagaimana menurut kalian? Apakah hujan menjelang seperempat final ya kemarin itu merupakan tamparan kepada FIFA atau kepada pemerintah pusat? Menurut analisis saya, pertama, bahwa mencari kesalahan, menyalahkan orang lain itu mudah. Jakarta International Stadium pada awalnya pemerintah pusat atau pemerintah DKI Jakarta yang mempunyai concern terhadap hal ini. Untuk apa-apanya iya. Sehingga pada waktu Mas Anies Baswedan menjadi gubernur DKI, ini menjadi sesuatu yang menjadi perhatian super, dan pada waktu itu menjadi kebanggaan. Tapi dalam perjalanannya ketika Mas Anies Baswedan itu selesai dan kemudian akan ada Piala Dunia U17, selanjutnya semua menyalahkan Mas Anies Baswedan, semuanya, pemerintah pusat, FIFA dan lain-lainnya. Pokoknya Anies Baswedan salah. Rumputnya tidak berstandar, parkirnya tidak berstandar, semua tidak berstandar. Tapi pada kesempatan ini menjelang seperempat final, semacam dijawab oleh suatu kondisi. Seperempat final antara Brasil lawan Argentina, semacam dijawab bahwa yang salah bukan Mas Anies. Yang salah itu yang menyalahkan itu, dengan tema adalah semua adalah
sepertinya kesalahan Mas Anies. Ini adalah hal yang menurut saya sangat tidak baik, tidak produktif untuk pembangunan negeri. Apalagi temanya ini adalah dihubungkan dengan tema politik. Sehingga mereka yang mencari kesalahan pada waktu itu sekarang tertampar seluruh penonton. Tidak hanya di Indonesia, tapi karena ini kan Piala Dunia U17, Piala Dunia. Seluruh negara melihat ketidakprofesionalannya ini. Yang waktu itu seakan-akan sesudah menyalahkan Mas Anies Baswedan, maka FIFA, pemerintah pusat itu adalah benar segala-galanya. Tapi sekarang kalau menurut saya dibalik. Mereka dibalik kemudian yang menjadi tempat kesalahan. Kemudian yang kedua, ketika Mas Anies Baswedan ditanya, bagaimana tanggapan Mas Anies tentang banjirnya di atau tergenangnya lapangan CIS, jawabnya tanyakan pada FIFA. Ini adalah sebuah jawaban yang sangat tepat karena pada waktu itu yang mencari kesalahan adalah FIFA dan pemerintah pusat. Jadi pada kesempatan hujan kemarin, betul jawaban Mas Anies. Ini adalah sebagai informasi untuk berbagai proyek pembangunan yang ada di nasional kita. Berpolitik itu boleh, berkontestasi itu boleh, tapi jangan sampai mudah untuk memojokkan seseorang dengan mengelabui apa yang sebenarnya terjadi. Sebenarnya sudah benar, tapi untuk menyalahkan itu ya diberi label negatif, rumputnya tidak berstandar, parkirnya kurang begini. Akhirnya kemudian waktu itu, pada waktu bulan Juli, Anies Baswedan sebagai mantan gubernur DKI Jakarta, awalnya itu ketika JIS baru berdiri digunakan sholat Idul Fitri dan macam, luar biasa tanggapan masyarakat. Sesudah diberi label itu semua pihak menyalahkan Anies Baswedan. Tetapi sekarang tanyakan pada FIFA, itu ada jawaban yang sangat menusuk terhadap teman-teman FIFA ataupun pemerintah pusat yang waktu itu sekali lagi menyalahkan apa yang dilakukan. Karena konsep yang dibawa oleh Anies Baswedan sebagai gubernur DKI dengan FIFA dan pemerintah pusat itu berbeda, sehingga dia tidak bisa ketemu terkait dengan hal ini. Yang lebih mudah adalah menyalahkan sebelumnya. Sekarang tanyakan pada FIFA, tanyakan pada pemerintah pusat. Mas Anies, saya melihatnya tidak langsung mengambang tanyakan pemerintah pusat, tidak, tanyakan pada FIFA. Tapi FIFA dengan pemerintah pusat itu menjadi satu kesatuan untuk menyelesaikan itu semuanya. Dan semua tahu bahwa kemarin seperempat final Argentina sama Brasil harus ditunda 30 menit karena lapangan tergenang, lapangan Jakarta International Stadium tergenang. Kemudian analisa yang ketiga, menjelang pemilu 2024 ini 80 hari lagi, semoga sudah tidak pula negatif campaign seperti itu. Sudah, kalau memang ada berbagai produk yang positif disampaikan ke publik, tapi bukan malahan kemudian mencari hal yang diberi label negatif padahal positif. Toh itu nanti akan menjadi senjata makan tuan. Siapapun itu, tidak hanya pada satu titik, siapapun itu. Untuk Mas Anies, untuk Pak Prabowo, begitu juga untuk Mas Ganjar, supaya nanti tidak senjata makan tuan. Pecinta masa depan pilih, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sudah saatnya sebuah kebenaran itu hadir. Sudah saatnya orang yang mudah mencari kesalahan atau mencari kambing hitam itu tidak bisa berkreasi, tapi bahwa ditunjukkan dengan bukti fakta yang terjadi di lapangan, itu adalah biar publik yang menilai. Kalau memang Mas Anies, Pak Prabowo, ataupun Mas Ganjar ada sebuah kebaikan, tidak usah diberi label negatif di antara 1 atau 2 atau 3, biarkan mereka meyakinkan kepada seluruh masyarakat. Dan pemerintah pusat tidak usah ikut campur-campur.
ataupun FIFA ataupun lain-lainnya tidak ikut campur, ataupun pihak yang lainnya, tim yang lain, supaya mereka bisa meyakinkan kepada masyarakat, dan kemudian kalau masyarakat yakin maka bisa menghadirkan pemimpin terbaik. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.